Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saah. Ayol ikhwahul mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Apa kabar antum semuanya di kesempatan malam hari ini Selasa malam Rabu. Taib kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Kita berada di tanggal 10 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Bertepatan Selasa malam Rabu masih di tanggal 2 September 2025. Baik, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan bersua perdana bersama guru kita Al Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Baik kaum muslimin muslimah, di malam hari ini live dari studio Radio Hidayah FM bersama beliau dan kita memiliki program yang baru. Dan kaum muslimin muslimah mungkin karena perdana program ini butuh perkenalan dan insyaallah nanti beliau akan membuka dengan muqaddimah perkenalan dan apa saja nanti yang akan kita lalui sesi dalam program ini. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kemudahan dalam menuntut ilmu, baik yang sakit ataupun yang sehat di malam hari ini. Kita menuntut ilmu karena Allah sudah mudahkan, tinggal kita mendengar dari frekuensi 103.4 FM atau menonton melalui gadget yang ada di tangan kita melalui media sosial Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Taib kaum muslimin muslimah, tashih wa tadabbur, kita tashih tilawah Al-Quran yang mungkin 17 kali minimal kita ulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah di kesempatan malam hari ini, dan kita nanti akan tadabburi apa saja kandungan dalam surah Al-Fatihah ini. Tentunya kandungannya sangat luas, seluas samudra mungkin, namun kita akan persingkat ya. Ustaz akan tadabbur di akhir nanti. Tapi kaum muslimin muslimah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu guru kita yang kurang lebih 4 bulan, hampir 5 bulan kita tidak bersua bersama beliau. Dan ini dia beliau guru kita, Al Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Hayyakumullah wa kaifa haluk ya Aba Auni. Nah, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Taib kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, mungkin kita penasaran ya bagaimana program ini, dan tahsin dan tahfiz online sudah selesai. Kemudian pertama beliau membawakan program yaitu Hakut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsin tilawatul Quran. Kini kita akan tambah dengan mentadabburi, bukan hanya memperbaiki bacaan makharijul huruf atau tajwidnya, namun kita akan disuguhkan butiran-butiran mutiara hikmah di balik ayat-ayat yang kita akan perbaiki bacaannya. Taib kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Kita dengarkan dulu, ini dia muqaddimah atau perkenalan, karena kita sudah lama tidak bersama beliau. Kita dengarkan dulu nasihat beliau sebagai muqaddimah sekaligus pengantar perkenalan program yang baru ini. Tashih tilawah wa tadabbur Al-Quranul Karim. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i. Langsung saja kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا
ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb kita, Rabb yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan yang telah mengatur alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga agar kita menghambakan diri mengabdi hanya kepadanya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh terhadap Allah, tidak sedetik pun dari kehidupan kita kecuali kita butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk wujud kita menghambakan diri kepada Allah, kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkah dan mendatangkan nikmat-nikmat yang lainnya. Salat beriringkan salam, tidak lupa pula kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita, Radio Hidayah FM, dengan program yang baru seperti yang sudah disampaikan oleh akhuna Abu Auni, yaitu Tashih Tilawatil Quran dan Tadabbur Quran. Program ini adalah sebagai lanjutan sebenarnya dari program-program sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah memulai fase menghafal Al-Quran, di samping sebelumnya tashih tilawatil Quran juga, maka sekarang kita lanjutkan dengan tashih tilawatil Quran yang dibarengi dengan tadabbur Al-Quran. InsyaAllah dalam setiap pertemuan kita akan membagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama, di situ kita memberikan materi untuk tashih tilawatil Quran, yaitu berupa pengulangan terhadap materi-materi tajwid sebagai pengingat dan sebagai bentuk memurajaah pelajaran-pelajaran kita tentang tajwid agar memudahkan kita untuk melatih bacaan kita di saat kita berusaha untuk mentashih tilawah kita. InsyaAllah kita akan kembali membaca dan mengulang pembahasan ilmu tajwid dari buku Matan Al-Jazariyah, sebuah matan atau buku yang menjadikan rujukan di dalam ilmu tajwid. Buku yang sangat ringkas, tetapi di dalamnya terkandung banyak materi-materi yang dibutuhkan oleh seorang pembaca Al-Quran. Baik yang berkaitan dengan makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamut tajwid, tentang waqaf dan ibtidah, bahkan tentang penulisan sebagian kalimat-kalimat Al-Quranul Karim. Semuanya ada di dalam matan Al-Jazariyah. Ada baiknya kita kembali mengulang matan tersebut sebagai bentuk memantapkan dan kembali mengingat materi-materi yang sudah disampaikan. Seperti yang kita sampaikan tadi, bertujuan agar nanti kita di dalam mentashih bacaan kita, di saat kita melatih bacaan, kembali materi tersebut teringat dan kita praktekkan. Kemudian nanti setelah itu kita akan memberikan, membacakan atau menentukan ayat-ayat yang akan kita tashih, yang akan kita baca bersama. Kemudian kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk menyetorkan bacaannya, untuk kita berlatih bersama. Kalau memang ada kesalahan nanti kita usahakan untuk mengarahkan. Kalau memang sudah benar, alhamdulillah, kita akan berusaha untuk
menganjurkan untuk kembali menghafalkan ayatnya atau melancarkan hafalannya. Baru nanti sesi yang ketiga kita akan mengakhiri dengan sedikit menyampaikan tentang tadabbur terhadap ayat tersebut. Dan kita akan membaca sedikit dari tafsir Al-Quran, yaitu kita ambil dari buku Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran, yaitu penjelasan ringkas tentang tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ini ayat yang kita baca, kita kuasai bacaannya sehingga bacaan kita menjadi benar dan kita kuasai hafalannya, dan setelah itu kita berusaha untuk menguasai pemahaman terhadap ayat tersebut sehingga mudah-mudahan setelah itu memudahkan bagi kita untuk mengamalkan kandungan-kandungan nasihat yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kandungan-kandungan ilmu dan hikmah yang ada di dalam ayat tersebut sehingga kita mendapatkan banyak pahala melalui Al-Quranul Karim. Dan ini adalah merupakan upaya kita juga untuk berusaha mengikuti jejak generasi terbaik dari umat ini, dimulai dari para sahabat. Metode mereka di dalam mempelajari Al-Quran adalah mereka pelajari membacanya, mereka hafalkan, mereka pahami, kemudian mereka berusaha untuk mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini adalah merupakan langkah kita untuk menuju apa yang sudah dicontohkan oleh generasi terbaik dari umat ini, yaitu generasi para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in setelahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Seperti yang selalu kita ingatkan, Al-Quran adalah merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Maka sudah sepantasnya dia mendapatkan perhatian yang besar juga dari kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengakui Al-Quran itu adalah merupakan panutannya, pedoman hidupnya. Kalau kita memahami dan meyakini Al-Quran adalah pedoman hidup kita, tentu kita tidak akan mau jauh dari pedoman hidup kita. Karena kita ingin mengetahui dari mana kita berasal dan untuk apa kita ada hidup di dunia ini, lalu kemana nanti perjalanan hidup ini akan kita lanjutkan. Semuanya itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, sudahkah kita kenal dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di antaranya di dalam Al-Quran. Maka sudah sepantasnya kita berusaha untuk membaca Al-Quran, berusaha untuk memahami Al-Quran, agar semakin kita membaca dan memahami Al-Quran, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Apa yang akan kita lakukan? Ini adalah merupakan sebagai bentuk proses menuntut ilmu. Proses talabul ilmi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Mudah-mudahan dengan kita belajar membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran, semakin kita terpacu semangatnya, termotivasi untuk lebih giat lagi di dalam memahami agama ini. Karena semakin kita paham terhadap agama, semakin kita akan meyakininya dan akan berpegang teguh serta komitmen dengan ajaran-ajarannya. Melalui itulah kita akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia, apalagi kelak di akhirat. Karena memang kita akan ditanya tentang agama ini. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Ya, agama kita adalah diniyal Islam. Agama saya Islam. Tapi apakah kita sudah kenal dengan Islam? Maka salah satu kewajiban kita adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalilnya. Dalilnya dari mana? Dalil dan sumber utamanya adalah dari Al-Quran. Maka kita akan memahami ajaran agama Islam melalui Al-Quran. Di antaranya melalui tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membaca surat yang sangat masyhur sekali di dalam Al-Quran. Surat yang selalu kita baca setiap harinya, minimal 17 kali dalam salat kita. Yaitu surat Al-Fatihah, insyaallah taala. Walaupun kita sudah menguasai, sudah memahami, sudah menghafalkannya dan menguasai praktik bacaannya, ada baiknya di sini sebagai bentuk
saling mengingatkan, saling muzakarah ilmu, ya kita membaca sedikit tentang tafsiran ayat Al-Quran tersebut sebagai bahan untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Sehingga di saat kita membaca surat Al-Fatihah, baik dalam salat kita atau di luar salat kita, itu akan lebih memberikan pengaruh terhadap hati kita dan terhadap diri kita. Sehingga kita semakin menikmati membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran kalau dibaca dengan tadabbur, maka dia akan memberikan pengaruh yang sangat besar sekali. Apalagi membacanya di sepertiga malam, disertai dengan tadabbur dan pemahaman terhadap ayat, maka itu akan lebih mengena lagi. Itu akan lebih berpengaruh lagi terhadap diri kita. Makanya Rasulullah SAW itu banyak membaca Al-Quran adalah di malam hari, yaitu di sepertiga malam, di saat dia melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Karena dari situlah dia menikmati apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sebagai utusannya untuk disampaikan kepada umatnya. Dari situlah beliau memahami hakikat kehidupan ini untuk dia ajarkan kepada umatnya. Maka tidak heran kita Rasulullah SAW berdiri membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak dan sangat panjang, bahkan sampai bengkak telapak kakinya, saking lamanya dia berdiri membaca Al-Quran. Kenapa Rasulullah SAW begitu sabar dan kuat untuk membaca Al-Quran dalam waktu yang begitu lama? Jawabannya karena beliau menikmatinya. Dan beliau menikmatinya karena beliau paham terhadap ayat-ayatnya, terhadap kandungan-kandungan hikmah yang ada di dalamnya. Maka kita selaku umat Rasulullah SAW berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kalau satu ayat dalam setiap hari kita baca daripada Al-Quran, kita pahami terjemahannya dan kita baca tafsirannya, sehingga kita merenungkan makna-maknanya di saat kita melakukan tilawah terhadap ayat tersebut, maka akan banyak hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan. Banyak pesan-pesan yang bisa kita pahami nantinya. Ya, semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin banyak kandungan ilmu yang akan kita dapatkan insyaallah ta'ala. Semakin kita merasa bahwasanya pemahaman kita, pengetahuan kita terhadap Al-Quran sangatlah sedikit. Kita masih membutuhkan banyak lagi menimba ilmu dari Al-Quranul Karim. Dan ilmunya tidak akan pernah habis-habisnya. Walaupun ayat yang sama kita baca, walaupun kita merenungkannya, mentadabburinya dan mendapatkan tambahan ilmu-ilmu yang baru dari ayat tersebut, keesokan harinya atau berikutnya kita lakukan cara yang sama, pekerjaan yang sama terhadap ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang baru lagi. Dan semakin kita tadabburi, semakin banyak lagi manfaat yang baru atau hikmah-hikmah yang baru yang bisa kita simpulkan dari ayat-ayat tersebut. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke sebuah maktabah dan di situ banyak kitab-kitab tafsir, maka kita akan melihat bagaimana karya para ulama menulis buku-buku atau karya-karya mereka di bidang tafsir dengan jumlah yang begitu besar. Yang semuanya adalah dalam rangka menjelaskan tentang kandungan-kandungan ayat Al-Quran, yaitu tafsiran Al-Quran. Ada yang menjelaskan dari segi bahasanya, ada yang menjelaskan dari segi hukum-hukum syariatnya, ada yang menjelaskan tentang akidahnya, ada yang menjelaskan tentang usul fikihnya, ada yang menjelaskan tentang hal-hal yang lainnya. Yang semua itu membuat kita menjadi semakin yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan sumber ilmu. Semakin digali, semakin tampak ilmunya dan tidak pernah habis-habisnya. Karena dia adalah merupakan kalamullah. Maka dengan itu kita akan semakin bangga menjadi bagian daripada Ahlul Quran. Menjadi bagian dari umat Islam yang punya perhatian terhadap Al-Quran. Sehingga kita diharapkan semakin berpegang teguh dengan Al-Quran ke depannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Hidup kita ini singkat. Kita hidup di dunia jatahnya hanya 60-70 tahun, sedikit di antaranya yang lebih daripada itu. Maka hendaklah kita berusaha mengisi waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah sebagiannya untuk Al-Quran yang akan menjadi sahabat kita di dunia dan juga menjadi sahabat kita nanti di alam kubur dan di akhirat sana insyaallah ta'ala. Maka berikanlah perhatian terhadap Al-Quran. Kalau kita ingin kebahagiaan,
Al-Quran adalah merupakan sumber kebahagiaan. Karena Allah mengatakan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran agar kamu menjadi orang yang sengsara. Tidak. Berarti Allah menurunkan Al-Quran ingin supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Bahagia hidup di dunia dengan ketenangan hatinya, dengan kejelasan tujuan hidupnya, kemana arah tujuan hidupnya. Tidak dikhawatirkan oleh perkara yang lain karena mereka memahami bahwasanya mereka memiliki tempat untuk bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk mengadu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hidup dalam keadaan aman, tenang, tidak dikhawatirkan dan tidak dibuat takut oleh perkara apapun. Begitu juga mereka tahu kemana nanti perjalanan hidupnya. Karena semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga mereka bisa menikmati hidup ini. Dan kelak di akhirat, Al-Quran yang akan menuntun mereka menuju kampung akhirat, kampung abadi, kampung yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebagai pemula, sebagai bentuk mengulang pelajaran kita di sini membacakan muqaddimah daripada matan Al-Jazari. Kita mulai dari muqaddimah, baru setelah itu sedikit kita mentashih bacaan terhadap surat Al-Fatihah. Kemudian kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menyetorkan bacaannya. Kalau sudah diberikan dan tidak ada lagi yang menyetorkan bacaan, tersisa waktu, itulah nanti kita akan pergunakan untuk sedikit membaca tafsiran ayat Al-Quran. Mungkin tidak akan banyak yang kita berikan kesempatan untuk membaca, mengingat di sini kita juga akan membaca tafsiran Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi ini merupakan usaha dan upaya kita untuk lebih memahami kitab Al-Quran. Untuk mendalami lebih lagi, tentu diharapkan usaha masing-masing di dalam mempelajari Al-Quran di rumah. Alhamdulillah, sekarang kita memiliki banyak sekali ya fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan yang tidak diketahui, didapatkan, bahkan tidak terbayangkan oleh generasi terdahulu. Kita ingin mempelajari apa yang berkaitan dengan Al-Quran, sangat mudah untuk didapatkan. Ya, sangat mudah untuk didapatkan. Tinggal lagi, bisakah kita memilah dan memilih dan mengikuti dengan serius ya pelajaran-pelajaran dan kesempatan-kesempatan yang ada. Kalau kita pandai untuk memanfaatkan waktu, memilih materi-materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan Al-Quran, maka insya Allah Ta'ala semakin berlalu waktu ke depan, semakin banyak ilmu yang akan kita hasilkan. Dan semakin kita akan paham dengan agama kita ini. Dan ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara kaum muslimin waliyadzubillah yang tidak memanfaatkan ini. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan ini, yaitu memahami Al-Quranul Karim dan memiliki perhatian terhadap Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, sebagai memulai muqaddimah daripada matan Al-Jazari, materi tajuk kita, sekarang saatnya kita membaca matan Al-Jazari. Di sini Imam Al-Jazari rahimahullahu taala mengatakan, يقول راجي بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها.
Di sini Imam Al-Jazari rahimahullah taala mengatakan yaqulu raji afwi rabbin sami. Berkata orang yang mengharapkan ampunan dan maaf dari Rabb-Nya yang Maha mendengar. Yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkata? Yang berkata Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Yang berkata di sini adalah Muhammad Al-Jazari Asy-Syafi'i, yaitu pengarang buku. Namanya Muhammad ibni Muhammad Al-Jazari Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan alhamdulillahi wa sallallahu. Buku ini dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah Subhanahu wa taala, memulai sesuatu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, khususnya memulai menulis buku dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Karena ini mengikuti Al-Qur'anul Karim. Al-Quranul Karim dimulai dengan menyebut nama Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu, dan bersalawat, semoga Allah bersalawat ala nabiyyihi wa mustafahu, bersalawat kepada nabinya dan kepada manusia terpilihnya, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah terhadap makhluknya yaitu thana'uhu alaih, yaitu Allah menyanjungnya. Sedangkan salat malaikat untuk manusia, untuk makhluk, yaitu malaikat memohonkan ampunan untuknya. Ya. Nah, kemudian Muhammadin wa alihi wa sahbihi, yaitu semoga Allah bersalat terhadap nabinya dan manusia terpilihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya. Kemudian di sini juga dia mendoakan wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi, dan juga semoga selawat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada para muqri'il Qur'an, yaitu yang mengajarkan Al-Qur'an, ma' muhibbihi, beserta orang yang mencintainya, ya, mencintai Al-Qur'an. Jadi di sini Imam Al-Jazari juga mendoakan kebaikan untuk mereka-mereka yang punya perhatian terhadap Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran. Dan sepatutnya mereka-mereka yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Karena memang kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai khairukum, orang yang terbaik di kalangan kalian. Ya. Karena mereka akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Al-Quran adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang setiap hurufnya mengandung kebaikan dan mengandung keuntungan. Satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Berarti menjadi 10 kali lipat. Artinya satu huruf daripada Al-Quran ada 10 kebaikan yang akan didapatkan. Ketika dia mempelajarinya dan membacanya, dia akan mendapatkan kebaikan itu. Bagaimana pula kalau seandainya dia mengajarkan kepada orang lain. Maka setiap dibaca, orang yang diajarkan olehnya Al-Quran sehingga pandai membaca Al-Quran dan dia membacanya, setiap dia membacanya, itu juga akan mengalirkan pahala kepadanya. Semakin banyak orang yang diajarkan, semakin banyak pula pahala yang akan dia hasilkan. Apalagi nanti murid yang diajarkan itu menghafalkan apa yang diajarkan. Hafal kepada Al-Quran, pandai membaca Al-Quran dan hafal Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran. Maka setiap dia punya perhatian terhadap Al-Quran, setiap itu pula guru yang mengajarkannya mendapatkan bagian dari pahalanya tanpa mengurangi pahala murid yang dia ajarkan. Inilah keuntungannya para ahlul Quran. Maka sudah sepantasnya mereka mendapatkan kehormatan ini, yaitu didoakan kebaikan oleh umat dan generasi-generasi sepeninggal mereka. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Orang yang membaca Al-Quran, punya perhatian terhadap Al-Quran,
hakikatnya dia sedang melakukan transaksi dan berbisnis dengan Allah. Ini keutamaan yang mereka lakukan, yang seharusnya dipahami oleh setiap kaum muslimin agar mereka tergerak hatinya untuk membaca Al-Quran. Kalau seorang muslim di saat dia membuka mushafnya dan membaca mushafnya, di saat itu dia hadirkan dalam hatinya, kalau dia membaca Al-Quran berarti dia sedang melakukan transaksi dengan Allah dan akan diberikan keuntungan oleh Allah karena tidak akan pernah merugi. Setiap dia membaca Al-Quran, maka setiap itu pula dia akan mendapatkan keuntungan daripada Allah. Kalau itu dia hadirkan, maka dia akan semakin semangat di dalam membaca Al-Quranul Karim. Kita tidak tahu seperti apa hakikat pahala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya, ilmu tentang hakikatnya digaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ujian. Baru kita ketahui nanti kelak di akhirat sana, di surga sana, ketika Allah perlihatkan pahala tersebut. Di saat itulah orang-orang yang punya perhatian dalam Al-Quran, mereka akan berbahagia melihatnya dan menikmatinya. Semoga kita termasuk di antara mereka yang akan berbahagia mendapatkan itu kelak. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Imam Al-Jazari mengatakan wa ba'du. Selanjutnya, inna hadhihi muqaddimah. Sesungguhnya buku kecil ini hanyalah semacam muqaddimah, kata beliau. Hanyalah pengantar. Fi ma'ala qari'ihi ayya'lama, yang mesti diketahui oleh orang yang hendak membaca Al-Quran. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Karena bagi mereka yang hendak membaca dan mempelajari Al-Quran, wajib untuk mengetahui. Mengetahui apa? Pertama, makharijal hurufi was sifati. Mengetahui tentang setiap tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat daripada huruf. Apa tujuannya mengetahui tentang makharijul huruf dan sifatul huruf? Tujuannya adalah liyalfidhu bi afsahil lughati. Di dalam naskah lain liyantiqu bi afsahil lughati. Agar mereka bisa melafazkan atau bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan praktek yang paling fasih, dengan bahasa yang paling fasih. Kemudian muharririt tajwidi wal mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahibi. Tujuan yang lain adalah untuk mengetahui tajwid yang telah ditahqiq waqafnya dan ibtidanya. Ya, dan apa yang telah ditulis dalam rasmul mushaf Al-Quran. Jadi mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf, ya, di samping untuk melafazkan huruf-huruf Al-Quran, kalimat Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih, juga ingin mempraktekkan dan mempraktekkan materi-materi tajwid, ilmu tajwid, dan juga untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Dan juga di dalam kitab ini akan dipelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan rasmul mushaf, yaitu penulisan mushaf Al-Quran. Penulisan mushaf Al-Quran dari segi apa? Min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Yaitu dari setiap lapas yang ditulis secara terpisah atau yang ditulis secara bersambung, dan begitu juga penulisan huruf ta'ut ta'nis, ya, yang ditulis dengan huruf ta' marbuto atau huruf ta' yang memanjang. Itu dipelajari dan akan disebutkan di dalam matan Al-Jazari ini. Jadi ada beberapa poin penting yang disebutkan di dalam matan Al-Jazari. Yang pertama berkaitan dengan makharijul huruf. Dan kita akan mendapatkan setelah muqaddimah ini, Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala akan langsung menyebutkan bab yang pertama adalah tentang bab makharijul huruf. Yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Mulai dari tenggorokan, lidah, kemudian bibir, dan lain-lainnya. Semuanya disebutkan secara rinci oleh Imam Al-Jazari agar kita bisa melafalkan huruf dengan baik. Begitu juga sifatul huruf, sifat-sifat yang selalu ada pada huruf di saat huruf diucapkan. Sehingga kita bisa mengetahui perbedaan antara huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Seperti huruf ta dengan to
dan huruf dal yang keluar dari makhraj yang sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah sifatul huruf. Begitu juga sifatul huruf bertujuan untuk pengucapan huruf lebih sempurna lagi. Karena ada huruf yang ditebalkan karena memiliki sifat tertentu, ada lagi huruf yang ditipiskan karena memiliki sifat kebalikannya. Bagaimana kita bisa melafalkan setiap huruf itu sesuai dengan kondisi-kondisi yang mesti dipraktekkan seperti itu. Dan ini bisa diketahui, dikuasai dengan baik dengan mengetahui tentang sifat-sifatul huruf. Maka dengan kita melatih makharijul huruf dan sifatul huruf setelah kita mempelajari menguasainya, maka kita akan bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran itu dengan fasih. Ya. Walaupun kita tidak mengerti bahasa Arab. Inilah kelebihan Al-Quranul Karim. Walaupun diturunkan dengan bahasa Arab, namun bisa dibaca oleh orang non-Arab persis seperti bacaan orang Arab. Bahkan lebih baik dibandingkan sebagian orang-orang Arab. Ini kelebihan daripada Al-Quranul Karim. Dan itu didapatkan karena para ulama telah menyusun ilmu untuk melatih itu semua di dalam sebuah materi ilmu yang mereka sebut sebagai ilmu tajwid. Ilmu tajwid termasuk ilmu yang berkhidmat untuk Al-Quran dari segi bacaannya. Maka ini salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an bukan hanya berkaitan dengan maknanya, bukan saja berkaitan dengan kalimat-kalimatnya, tetapi juga dari cara membacanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, diajarkan secara turun temurun. Ya, mulai daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabat, terus para sahabat mengajarkan dan mengembangkannya kepada generasi berikutnya, tabi'in, atba' tabi'in, kemudian sampai kepada kita. Diajarkan cara membacanya. Makanya ketika ditanya kenapa dibaca seperti ini, jawabannya adalah hakada aqra'anihi syekhi an syekhihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wajalla. Seperti itu. Karena bacaannya itu dipelajari secara turun temurun, bahkan diberikan ijazahnya sebagai ijazahnya secara silsilah, yaitu silsilah sanadnya bersambung dari dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kelebihan Al-Qur'an yang tidak didapatkan pada kitab-kitab suci yang lainnya, ya. Jadi berkaitan dengan makharijul huruf, sifatul huruf, dan materi-materi bab-bab yang berkaitan dengan ahkamut tajwid untuk dipraktikkan. Begitu juga berkaitan dengan waqaf dan ibtida, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan penulisan Al-Quran, semacam kalimat yang dibaca secara terpisah atau yang dibaca secara yang ditulis secara terpisah atau yang ditulis secara bersambung. Kemudian terakhir penulisan huruf ta marbutah, ta'ut ta'nis yang ditulis dengan dalam bentuk ta marbutah atau dalam bentuk ta yang memanjang. Semuanya itu dijelaskan di dalam materi-materi yang ada di dalam matan Al-Jazari. Maka sudah sepantasnya ini menjadi rujukan kita bagi pemula yang belajar ilmu tajwid. Ya, kalau kita bisa menghafalkannya lebih bagus. Kalau enggak minimal kita baca dan kita dengarkan penjelasannya baik melalui buku, begitu juga melalui penjelasan berupa video ataupun daurah-daurah yang banyak diadakan oleh para asatiz kita, jazakumullahu khairan. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, ini sedikit tentang muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari berkaitan dengan materi-materi yang akan dipelajari ke depannya. Kita akan memulai pada pertemuan yang akan datang, yaitu berkaitan dengan makharijul huruf. Dan ini pembahasannya panjang, maka ini akan kita pelajari dalam beberapa pertemuan nantinya. Kita akan menyebutkan huruf-hurufnya berikut dengan contoh-contohnya, kemudian kita berikan latihan-latihannya, baru setelah itu kita lanjutkan kepada tashih tilawah ke surat yang sudah ditentukan nantinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tashih tilawatil Quran. Untuk saat ini kita kembali membaca
membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat penting sekali untuk kita latih bacaannya. Karena ini adalah surat yang selalu kita baca berulang kali setiap harinya. Minimal 17 kali kita baca surat tersebut. Maka sudah sepantasnya dia mendapatkan prioritas utama untuk ditashih, dilatih bacaannya. Sehingga di saat kita membacanya, itu akan lebih sempurna bacaannya dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Ingat, orang yang bacaannya lebih baik tentu akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang mahir dalam baca Al-Quran, kedudukannya sama dengan malaikat yang mulia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kesulitan dalam membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Mereka masing-masing mendapatkan kebaikan. Namun ada yang dilebihkan, yaitu mereka yang mahir dengan bacaan Al-Qurannya. Tentu kita ingin menjadi yang terbaik. Karena memang tujuan kita diuji untuk menjadi yang terbaik. Dan yang menjadi materinya adalah siapa yang melakukan terbaik. Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Maka kita berusaha di dalam bacaan Al-Quran, kita ingin menjadi yang terbaik dalam bacaan Al-Quran. Makanya kita latih, kita pelajari caranya supaya kita mendapatkan yang terbaik insya-Allah ta'ala. Nah, untuk menyingkat waktu, di sini kita langsung kepada prakteknya. Kita berharap kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk mengikutinya dari rumah. Nah, seperti biasa ada sedikit hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktek bacaan. Pertama, pada basmalah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam pengucapan dan melafalkan huruf beserta harakatnya, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita bisa melafalkan huruf itu dengan sempurna berikut dengan harakatnya, dan itu ditentukan oleh gerakan bibir. Dan ini sudah sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu huruf yang berbaris fathah. Untuk kesempurnaannya diucapkan huruf tersebut dengan mulut yang terbuka. Huruf yang berbaris kasrah, berbaris bawah, itu kesempurnaan harakatnya didapatkan dengan menurunkan bibir bagian bawah. Vokal suara membunyi i, ya, bi, ya. Sedangkan huruf yang berbaris dhamma, yang berbaris depan, itu sempurna barisnya ketika kedua bibir dimonyongkan ke depan. Ya, nah, ini yang perlu kita latih. Seperti dalam pengucapan Bismillah, Bismillahi. Sering terjadi Bismillah, di sini bi, ya, ba barisnya kasrah. Akan sempurna pengucapannya ketika bibir bawah diturunkan ke bawah dan vokal suara kita bunyinya i, bi, bukan b. Bukan bismillah, bismillah, enggak, bi, bismillahi. Kemudian bismillahi, huruf lam di sini berbaris fathah, ya. Di lafaz Allah di sini berbaris fathah, namun dia lamnya ditipiskan karena sebelumnya berbaris kasrah. Maka di sini kesempurnaan bunyi harakat fathah pada huruf lam itu disertai dengan kedua bibir yang terbuka. Bismillahi. Bukan bismillahi, tapi lahi. Ya, kemudian Rabbi, di sini huruf ra ditebalkan dan huruf ba yang Bismillahirrahmani, huruf ra di sini ditebalkan dan tasydidnya dijelaskan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga pengucapan huruf ha di samping makharijul huruf, ya. Yang perlu kita ketahui begitu juga dengan sifatul hurufnya. Di antara sifat hamasnya yaitu dalam pengucapannya huruf tersebut disertai dengan keluarnya sedikit napas atau sedikit angin. Ya, kemudian suara dilepaskan rahmani,
Rahmani, namun dia ditipiskan, jangan terpengaruh oleh ketebalan huruf ra sebelumnya, ya. Rahmani, di sini mani kita akan mendapatkan ada mad, ya, mad tabi'i, dipanjangkan 2 harakat, jangan dilebihkan. Begitu juga Ar-Rahim. Ar-Rahim, di sini ra ditebalkan dan tasydid dijelaskan, makhraj huruf ha dijelaskan. Kemudian karena kita berhenti pada akhir ayat, him, mad ya di sini dipanjangkan 4 harakat karena dia adalah merupakan mad arid lis sukun. Kemudian berikutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, di sini huruf ha itu perlu perhatikan dengan baik dan dipraktekkan karena sering ha di sini berubah menjadi ha. Alhamdulillah, yang benar adalah alhamdulillah. Kemudian rabbil alamin, al-alamin, rabbil alamin, di sini lam sukun, jelaskan sukunnya jangan sampai terkalkalakan, jangan dibaca rabbil alamin, rabbil, ya, rabbil alamin. Ini berarti kita mengkalkulakan huruf lam. Di sini lamnya disukunkan rabbil alamin, yaitu dengan menjelaskan sifat bainiyah pada huruf lam tersebut. Apa itu sifat bainiyah? Nanti di dalam sifatul huruf akan kita pelajari. Al alamin ini adalah mad arid disukun, panjangkan 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim sama praktiknya dengan sebelumnya. Maliki yaumiddin. Maliki, di sini pengucapan huruf kaf dengan sifat hamasnya itu dijelaskan. Yaumi, waw sukun sebelumnya fathah, ini adalah huruf lin, jelaskan huruf linnya dengan memberikan sedikit tekanan pada huruf wawnya. Yaumi, yaumiddin. Kemudian pengucapan huruf dal di sini jangan sampai ditebalkan karena huruf dal huruf tipis. Begitu juga berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, di sini tasydid huruf ya itu dijelaskan. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalau kita baca iyyaka, di sini kita tidak mentasydidkan, tetapi kita membaca ya sukun setelahnya disambut oleh huruf ya. Jadi seolah-olah di sini ada huruf mad ya bertemu dengan huruf ya. Ini salah. Di sini tidak ada huruf mad. Di sini hanya ada huruf ya yang bertasydid, yang hakikatnya sukun, huruf sukun pertama yang dimasukkan ke dalam huruf yang berharakat yang kedua. Jadi untuk membedakannya adalah dengan memberikan sedikit tekanan pada makhraj huruf ya, yaitu di tengah-tengah lidah. Iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'in, di sini huruf sin jangan lupa ditipiskan. Berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, di sini hamzatul wasl dibaca dengan baris kasrah, sempurnakan baris kasrah dengan menurunkan bibir bagian bawah dan vokal suara berbunyi i. Ihdina, ya. As-siratal mustaqim, huruf shad dalam pengucapannya ditebalkan dan tasydid yang ada di dalamnya dijelaskan. As-sirata, huruf ra ditebalkan, begitu juga huruf ta. Untuk menebalkan huruf ta yang berbaris fathah itu tidak boleh dengan disertai monyongnya kedua bibir. Jadi jangan dibaca as-siratal mustaqim, tol mustaqim enggak. Karena huruf ta di sini adalah berbaris fathah, maka kedua bibir dibuka. As-sirata tal muttaqin. As-siratal muttaqin, bukan dengan memonyongkan kedua bibir. Al-mustaqim, di sini huruf sin, hati-hati jangan ditebalkan. Siratal ladzina an'amta, bedakan antara hamzah dengan ain pada kata an'amta. Kemudian alaihim, ya sukun sebelumnya fathah, ini adalah huruf lin, jelaskan. Ghairi, tebalkan huruf ghain, jelaskan huruf linnya. Kemudian huruf ra di sini karena baris bawah ditipiskan. Al-maghdubi, huruf ghain di sini ditebalkan. Alaihim waladdallin, di sini huruf dad, ya, di samping dijelaskan sifat istitolahnya dan tasydid yang ada di dalamnya. Jangan lupa mad setelahnya ini dipanjangkan 6 harakat karena dia adalah mad lazim. Kemudian lin ini adalah mad arid li sukun, panjangkan 4
harokat. Ini yang akan menjadi fokus kita di dalam praktek bacaan nantinya. Nah, untuk menyingkat waktu kita baca bersama-sama. Seperti biasa kita harapkan kaum muslimin dan muslimat yang ada di rumah untuk mengikuti. Begitu juga akhuna Abu Auni yang ada di studio. Baru setelah itu kita berikan kesempatan untuk beberapa orang menyentorkan bacaannya dan kita tutup sedikit dengan tadabbur terhadap surat ini. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Nah, hati-hati pada ya, jangan terlalu ditekan karena dia akan menjadi bersifat syiddah ya, sementara ya tidak memiliki sifat syiddah. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم أحسنت بارك الله فيك. Nah, mufiq barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin praktek bacaan tahsin tilawah surah Al-Fatihah
Ini adalah pertemuan perdana kita dalam program baru kita Tashih Tilawah wa Tadabbur Ayah. Insyaallah nanti kita akan tadabbur ayat ini. Sekarang kita akan persilakan Anda yang ingin praktek untuk tashih atau tahsin surah Al-Fatihah. 0811 75 30.000 dan 0811 75 45 444. Silakan langsung saja kita akan persilakan yang yang ingin masuk melalui media sosial Zoom silakan juga bisa praktek ya. Taib kita akan angkat untuk pendengar atau pemirsa yang ingin praktek bacaannya tahsin atau tashih pada surah Al-Fatihah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bu Nur dari Kuala. Taib, Bu Nur di Kuala. Langsung saja Iya. Ustaz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini pertama kali bergabung dengan Radio Hidayah, Bu, untuk tashih tilawah. Tashih tilawah iya, Ustaz. Oke. Ya, ini karena ini memang yang pertama kali ya, Bu ya. Nah, silakan Bu dibaca. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk huruf-huruf yang bertasydid ini langsung ditebalkan ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra-nya jangan lupa, jangan sampai terpanjangkan. Lebih dari satu harakat ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tinggal sedikit pada huruf shad, Bu. Yaitu sifat shafir pada huruf shad. Ihdinas sirata. Bunyi al-si. Nah, sifat shafir yaitu suara berdesir pada huruf shad, begitu juga sifat hamas yang mengeluarkan angin. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim, pengucapan huruf ain satu harakat Ibu ya, jangan agak terpanjangkan ya. An'amta 'alaihim, 'alaihim. Baik, Ustaz. Nah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sedikit lagi pada huruf dad Ibu, sifat istitolahnya ada bunyi al waladdo. Ada bunyi al pada huruf dadnya. Coba diulangi.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ahsanti barakallahu fiki. Jadi pada huruf dad waladdallin. Jadi bunyi au pada huruf dad ini yang perlu dijelaskan khususnya pada dad yang bertasydid di akhir Ibu ya. Nah, alhamdulillah bacanya bagus Ibu ya. Terus dilatih dan diusahakan mulai dari sekarang diketahui arti-arti dari setiap kata yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini sehingga Ibu semakin memahami ayat-ayatnya. Naam, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Iya, syukran Ustaz. Afwan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Bu Nur di Jalan Sukakarya Kuala ya. Taib, kita akan lanjutkan kepada Anda yang ingin praktek. Nomor yang bisa dihubungi 08117530.000 dan 081175454444. Bisa melalui telepon biasa dan bisa melalui telepon WA ya. Yang ingin ikut melalui aplikasi Zoom bisa juga bergabung bersama kami. Baik, silakan yang ingin praktek tashih tilawah suratil Fatihah. Tafadhol. Silakan 08117530.000 dan 081175454444. Baik, silakan. Oke, terputus. Dicoba kembali 081175454444 dan 08117545. Baik, kita akan langsung angkat ya untuk peserta yang berikutnya. Sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dengan siapa Ummu? Di mana? Ummu Syakila di Pasir Putih, Abu. Ummu Syakila di Pasir Putih. Silakan Ustaz, ada Ummu Syakila di Pasir Putih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, silakan Bu dibaca. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, hati-hati pada hamzah Ibu ya. Jangan harakatnya terpanjangkan ya. Enggak. A'udzu, jangan a'udzu. Nah. Ya, naam, Ustaz. Nah. Naam, Ustaz. Ya, silakan diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yang terakhir Bu, rahim. Samakan dengan ha yang pertama. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Jangan lupa di akhir ayat matnya dipanjangkan 4 harakat. Praktek masyhur yaitu mad arid lis sukun. Sama sebelumnya. Ar-Rahim. Al-Alamin. Nah. Ya Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tinggal sedikit pada huruf sin Ibu ya dan huruf nun.
Huruf nun nasta'in fathahnya disempurnakan. Na, bukan na. Bukan nasta'in, tapi nasta'in. Kemudian sinnya ditipiskan. Silakan. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam, ahsan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sama seperti sebelumnya, sifat sopir pada huruf shad dan tasydidnya jelaskan, Bu. Ihdinas sirata as-si. Nah, Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata tebalkan. Sirata. Nah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ahsanti. Tinggal ada dua yang perlu Ibu perhatikan di sini. Pertama huruf ghain. Ghairil maghdubi. Nah. Kemudian waladdallin. Panjangnya 6 harakat, Bu. Jangan terlalu panjang ya. Nah. Iya, Ustaz. Silakan. Dari siratal ladzina. Nah, dari sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bukan ma'du, Bu. Al-maghdu. Coba, Bu, satu kata dulu. Bukan ma ya. Yaitu di ujung tenggorokan. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Coba ghairi. Ghairi. Gha. Gha. Ri. Gu. Gu. Al. Al. Mal. Mal. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Nah, jangan dibawa ke hidung ya, Bu ya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Nah, agak mirip dengan ain ya, Bu ya. Ini yang perlu dilatih nanti. Coba diulangi. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tinggal pada huruf dad lebih ditebalkan ya. Kemudian bunyi au pada huruf dad dijelaskan. Waladdallin. Coba, Bu. Waladdallin. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Jadi perlu dilatih pengucapan huruf ghain, khususnya al-maghdubi, ghain sukun sebelumnya fathah ya, Bu ya. Kemudian pengucapan huruf dad, bunyi al yaitu sifat istitalahnya itu lebih dijelaskan. Coba nanti Ibu dengarkan praktiknya dari rekaman para masyayikh ya, seperti Syekh Ibrahim Akhdar atau Syekh Al-Hudzaifi. Ibu dengarkan bagaimana dia mempraktikkan. Coba dengarkan beberapa kali, kemudian usahakan untuk mempraktikkan dan meniru praktiknya dari bacaan tersebut. Bisa dipahami, Bu? Bisa, insyaallah, Ustaz. Na'am, barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk Ummu Syakila di Pasir Putih ya. Taib, kita akan persilakan satu lagi sebelum kita tadabburi ayat-ayat pada suratil Fatihah ini. Silakan 0811 75 30.000 dan 0811 75 45 444. Taib, ini yang terakhir ya, peserta yang
di malam hari ini. Kita akan beri kesempatan satu orang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana Bapak? Dengan Ilham di Hang Tuah, Pak. Baik, Pak Ilham di Hang Tuah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, Ustaz. Ya, silakan Pak dibaca. Semoga Ustaz dan Amin. kru Hidayah selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb. Jazakumullah khair. Oh, iya kan. Izin Ustaz, ana bacakan Al-Fatihah, Ustaz. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, diulang Pak. Ihdina di sini sempurnakan bunyi kasrah pada hamzatul wasal. Ihdina. Nah, kemudian tasydid pada huruf shad jelaskan dan ditebalkan huruf shadnya dan sifat sopir itu dijelaskan. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal. Huruf hanya Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Sinnya tipiskan. Al-mustaqim. Dan mad arili sukunnya panjangkan 4 harakat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siratal alladzina. Di sini lamnya tipis Pak, jangan terpengaruh oleh tebal huruf ta sebelumnya. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, coba sambung ghairil maghdubi 'alaihim sampai waladdallin Pak, diulangi lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Namun ada sedikit pengucapan huruf ghain sukun di sini, suara jangan terputus dan jangan terlalu ditekan ya Pak ya. Karena huruf ghain sifatnya ada rakhawa, yaitu pengucapan huruf yang disertai suara terlepas. Jadi bukan tertahan. Kalau Pak tekan seolah-olah tertahan. Ghairil maghdubi, ini tertahan. Dia tidak tertahan, dilepaskan aja. Ghairil maghdubi, al-maghdubi. Coba diulangi Pak. Ghairil maghdubi. Maghdu, bukan maghdu, tapi maghdubi. Ghairil maghdubi. Itu kan? Ya, seperti itu. Jadi bunyi sukunnya agak lebih panjang dibandingkan yang memiliki sifat syiddah. Karena sifat syiddah suara tertahan. Ya, sedangkan sifat rakhawa suara dilepaskan. Jadi bunyi sukunnya agak lebih lama dibandingkan yang tertahan. Ghairil maghdubi. Beda dengan maghdubi. Maghdubi dengan maghdubi. Maghdubi. Ya, ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Di sini panjangnya 6 harakat karena dia mad lazim. Coba waladdallin. Waladdallin. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Bacaan Anda bagus ya Pak ya. Tinggal diusahakan untuk mengetahui arti kata per kata sehingga bisa lebih paham tentang ayat Al-Quran yang kita baca ya Pak ya.
Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fiik wa yassarallahu laka. Wa iyyakum. Makasih Ustaz. Assalamualaikum Ya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Jazakallah khair untuk peserta kita dari Hang Tuah ya, Bapak Ilham. Tapi cukup hanya 3 saja untuk perdana ini ya. InsyaAllah kita akan lanjut nanti di lain kesempatan. Baik, kurang lebih 10 menit lagi kita akan mendengarkan tadabbur ayah fi suratil Fatihah. Langsung saja Ustaz untuk sesi yang terakhir ini. Tafadhal masykurah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ketiga, tadabbur terhadap ayat yang kita baca dari surah Al-Fatihah. Kita membaca dari buku Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran, tafsiran ringkas, ringkasan tentang tafsir Al-Quran. Di sini poin yang pertama adalah min maqasidis surah. Maqasid surah yaitu tujuan daripada surat. Ya. Apa maksud daripada yang terkandung di dalam surat ini? Di sini dikatakan tahqiqut tawajjuhi lillahi ta'ala bi kamalil ubudiyyati lahu wahdah. Ya, mewujudkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan ubudiyah dan penghambaan diri hanya untuk Allah semata. Jadi tujuan yang ingin dicapai di dalam pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah adalah bagaimana kita mewujudkan, membuktikan penghambaan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam tafsirannya dikatakan summiyat surat Al-Fatihah libtitahi kitabillah biha. Kenapa surat ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Jawabannya karena surat ini dijadikan sebagai pembuka daripada surat-surat yang ada, pembuka bagi kitab Al-Qur'anul Karim. Begitu juga surah Al-Fatihah memiliki nama yang lain. Wa tusamma Ummul Qur'an listimaliha ala mawdu'atiha. Pertama tadi surah Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah karena memang dengan surat inilah Al-Quran dimulai. Kalau kita membuka mushaf Al-Quran, surat yang pertama kali yang kita dapatkan adalah surat Al-Fatihah. Maka dinamakan dengan Al-Fatihah, surat pembuka. Yang kedua dinamakan juga dengan Ummul Quran, ibu Al-Quran. Kenapa? Listimali ala mawdu'atihi. Karena dia mengandung maudhu', ya, tema-tema yang disebutkan di dalam Al-Quran terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Makanya para ulama mengatakan semua pesan-pesan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu semuanya terhimpun dan terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Semua pesan-pesan baik yang berkaitan dengan perintah atau larangan atau yang bercerita tentang pengenalan terhadap Allah, begitu juga cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan mereka yang taat kepada Allah atau yang ingkar terhadap Allah, semua yang ada di dalam Al-Quran itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Dan ada lagi yang lebih hebat lagi, semua pesan-pesan inti yang ada dalam surah Al-Fatihah itu terkumpul dalam satu ayat saja, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kepadamulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Karena inti daripada penghambaan diri kepada Allah dinyatakan di dalam ayat ini. Makanya para ulama menjelaskan tafsiran ayat ini seperti Ibnul Qayyim, khusus dia menulis sebuah buku untuk menjelaskan satu ayat saja, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dia beri judul bukunya Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu agungnya surat Al-Fatihah. Dan memang salah satu dari keutamaan surah Al-Fatihah adalah kelebihannya ketika surah Al-Fatihah diturunkan, pintu langit dibuka yang tidak pernah terbuka sebelumnya, dan malaikat turun yang tidak pernah turun sebelumnya, khusus untuk mengiringi surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini tidak didapatkan di dalam kitab suci sebelumnya, baik dalam Taurat, begitu juga dalam Injil. Tidak ada, yang ada hanya di dalam surat Al-Fatihah. Banyak keutamaan yang dimiliki oleh surat ini. Makanya saking banyaknya keutamaannya,
banyaknya pesan-pesan yang penting di dalamnya, bahkan terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Makanya semua umat Islam mesti memiliki perhatian lebih terhadap surah Al-Fatihah. Dan itu dibuktikan dengan kita selalu membaca dan mengulangnya di dalam sholat kita. Setiap rakaatnya diwajibkan kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian dinamakan dengan Ummul Quran karena dia mengandung tema-tema dan perkara-perkara, poin-poin yang penting di dalam Al-Quran. Di antaranya min tauhidillah, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadah, dan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, wa isyaratin ila qasasin wa ghairi dzalik. Begitu juga isyarat-isyarat kepada kisah-kisah umat terdahulu disebutkan dalam Al-Quran, dan banyak lagi tema-tema yang lainnya. Dan di sini juga dikatakan wa hiya a'zamu suratin fil Quran. Surah Al-Fatihah adalah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Wahiyya sab'ul mathani, dan dia adalah merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Karena memang surat ini selalu diulang-ulang bacaannya di dalam salat kita. Setiap rakaatnya. 17 rakaat kita solat minimal dalam sehari semalam, maka setiap rakaatnya kita diperintahkan dan diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Apa hikmahnya? Apa isyarat yang terkandung di dalamnya? Jawabannya tersirat di situ perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah merupakan inti daripada perintah yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu bagaimana kita menjalankan tugas kita di muka bumi ini, yaitu menghambakan diri kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nah, kita lihat ayat-ayatnya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah Bismillah merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah atau tidak? Di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan dia bagian dari surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan tidak. Jadi yang mengatakan surah Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, maka dia menjadikan Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang pertama. Ya, sedangkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ayat yang ke-7. Sedangkan mereka yang mengatakan enggak, bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, dia hanyalah merupakan satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Maka dia menjadikan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan ayat yang ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan ayat yang ke-7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Sedangkan riwayat Hafsin dan Asim yang kita praktekkan itu memasukkan bismillah sebagai ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ini adalah ayat yang ke-7. Maka bagi kita yang membaca surah Al-Fatihah dengan riwayat Hafsin dan Asim, kalau bisa ayat yang terakhir itu napas kita panjang, lebih baik kita baca lengkap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ini adalah ayat yang terakhir. Kalau tidak sampai napasnya, ya kita boleh berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita lanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tidak masalah. Nah, jadi ini adalah surah Al-Fatihah, dinamakan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena memang ini dianjurkan kita untuk mengulangnya di dalam sholat kita. Nah, Bismillahi abda'u qiraatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim artinya Bismillah dengan nama Allah. Artinya apa? Bismillahi abda'u qiraatul Quran musta'inan bihi. Dengan nama Allah, aku memulai bacaan Al-Quran dalam keadaan memohon pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala, mutabarrikan bidzikri ismihi, dan mengambil berkah dengan menyebutkan namanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat sekalian, di saat kita membaca bismillah, kita dianjurkan setiap kita melakukan suatu amal perbuatan, dianjurkan kita untuk membaca bismillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
ucapan kita bismillah, bacaan kita bismillah, sebenarnya di situ ada kandungan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada harapan untuk mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita terbiasa melakukan sesuatu dengan mengucapkan bismillah, maka insyaallah taala pekerjaan kita akan dimudahkan oleh Allah dan akan diberkahi oleh Allah. Maka sudah seharusnya kita berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Umpamanya, kita bangun dari tidur ingin berdiri, baca bismillah. Pernah nggak kita mempraktekkannya? Padahal ini adalah merupakan sarana kita untuk mengingat Allah. Kalau belum pernah, coba dipraktikkan minimal sekali dalam hidup kita. Agar kita pernah memanfaatkan umur kita dari bangun tidur untuk berdiri, di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menutup pintu rumah, kita baca bismillah. Atau kita membuka pintu rumah, kita baca bismillah. Minimal kita praktekkan sekali dalam seumur hidup. Agar ini akan menjadi hujjah bagi kita bahwasanya kita dalam kondisi itu pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita praktekkan setiap saat itu jauh lebih bagus. Berarti kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala yang akan digolongkan ke dalam golongan orang adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan begitu juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Yang akan mendapatkan keutamaan apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan itu didapatkan hanya dengan mengucapkan bismillah. Jadi mengucapkan bismillah bukan hanya dengan di saat kita mau makan atau melakukan amalan-amalan tertentu. Enggak. Semua amalan-amalan yang baik. Bahkan untuk amalan keseharian yang kita lakukan, lebih baik kita mulai dengan bismillah. Dengan keyakinan bahwasanya kita di dalam melakukan itu butuh pertolongan daripada Allah. Dan kita berharap mendapatkan berkah daripada Allah. Sehingga di saat itu kita menyatakan, membuktikan ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Kita menyatakan bahwasanya kita tidak punya daya dan upaya kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdiri bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita mampu untuk melakukan itu. Maka dengan kita membacakan bismillah, kita telah membuktikan ubudiyah kita, keyakinan kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap mudah-mudahan dengan membiasakan itu Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi amalan kita, Allah berkahi kehidupan kita nantinya. Nah, kemudian waqad tadammanat al-basmalah thalathatan min asma'illahil husna. Kalau kita perhatikan kata ayat pertama yaitu bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan mendapatkan ayat ini terkandung di dalamnya 3 dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik. Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lafaz Allah yang disebut dengan lafzul jalalah, lafaz Allah. Ya. Lafaz Allah, sebagian ulama mengatakan lafaz Allah itu asalnya adalah dari kata ilahun. Isim fa'il yang bermakna maf'ul. Ilahun yang bermakna ma'bud. Aliha ya'lahu ilahun. Ya, ilahatan ilahun itu isim fa'il dari aliha ya'lahu ilahun yang bermakna al-ma'bud. Ilahun yang bermakna al-ma'bud, yang diibadahi. Jadi Allah yang diibadahi, al-ma'budu bihaqqin, yang diibadahi secara hak, ya. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Lafaz Allah, lafzul jalalah ini adalah merupakan nama Allah yang paling khusus. Bukti khususnya apa? Wala yusamma bihi ghairuhu subhana. Tidak ada orang lain yang memberikan namanya dengan lafaz ini. Tidak ada orang yang berani untuk menamakan dirinya dengan Allah. Ya, kecuali orang yang menyimpang, ya. Nah, kemudian yang kedua, Ar-Rahman. Ini nama yang kedua di dalam di dalam ayat yang pertama. Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Diambil dari kata rahmah, ya. Arti daripada Rahman adalah dzur rahmatil wasi'ah. Yang zat yang memiliki rahmat yang sangat luas.
Dan ini pantas untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas Allah dinamakan dengan nama ini. Kenapa? Karena memang rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai' kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rasulullah SAW menggambarkan tentang rahmat Allah dengan sabdanya, Inna Allah ja'ala rahmata mi'ata juz'in. Fa akhfaha indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Wa arsala fi khalqi juz'an fa bihadzal juz'i yatarahamul khalq hatta tarfa'al farasu hafirha an waladiha khasyata an tusibah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmatnya menjadi 100 bagian. 99 bagian dia simpan di sisinya. Disimpan oleh Allah di sisinya untuk diberikan kelak di akhirat. Satu bagian saja dari rahmatnya ini yang dia tebarkan di muka bumi ini pada makhluknya. Dan dengan rahmat yang satu bagian ini, dengan rahmat yang satu bagian inilah para makhluk saling mengasihi. Sampai-sampai seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya, khawatir akan menginjak anaknya. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan 99 rahmat yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan hanya untuk hambanya yang beriman kepada Allah. Alangkah berbahagianya seseorang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan rahmat ini. Dan alangkah meruginya seseorang tidak mendapatkan rahmat yang 99 yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, fahuwar rahman bidzati. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha memiliki rahmat yang sangat luas, ya. Kemudian yang ketiga Ar-Rahim. Ini juga diambil dari kata rahmat. Ya. Yang artinya dzurrahmatil wasilah, yang memiliki rahmat yang terhubung kepada hambanya. Fahuwa yarhamu birahmati man syaa min khalqi. Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengasihi hambanya dengan rahmatnya, hamba yang dia kehendaki dari makhluknya. Wa minhum al-mu'minuna min ibadi. Di antara hamba-hamba yang akan dirahmati oleh Allah dengan rahmatnya ini adalah hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Yaitu jami'u anwa'il mahamid min sifatil jalal wal kamal hiya lahu wahdahu duna man siwa. Semua bentuk puji-pujian terhadap sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha sempurna, semuanya hanyalah milik Allah semata. Tidak untuk yang lainnya. Ya. Idh huwa rabbu kulli syai'. Kenapa semua pujian-pujian terbaik antara untuk Allah? Karena Allah adalah rabbu kulli syai'. Karena Allah adalah Rabbnya segala sesuatu. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang memberi rezeki dan yang mengatur. Dan semuanya adalah kemampuan yang dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Ya. Wa khaliquhu wa mudabbiruh. Allah adalah Rabb segala sesuatu dan yang menciptakannya dan yang mengaturnya. Wal alamun, al-alamun jam'u alam. Kata al-alamun, al-alamin itu adalah bentuk jamak dari kata alam. Dan alam adalah hum kullu ma siwallah. Alam itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan alam. Nah, kemudian yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, tsana'un 'ala Allah taala ba'da hamdihi fil ayati sabiqah. Ini adalah merupakan sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah Allah dipuji di ayat sebelumnya. Kemudian yang keempat, Malik Yaumiddin. Ini adalah tamjidun lillahi ta'ala bi'annahul maliku likulli ma fi yaumil qiyamah. Ini adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah merupakan al-malik, pemilik, penguasa likulli ma fi yaumil qiyamah, terhadap segala sesuatu yang ada pada hari kiamat. Allah pemiliknya, Allah penguasanya. Tidak ada yang bisa berkuasa di akhirat kelak. Makanya di akhirat Allah akan mengatakan, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Aku ini adalah sang raja yang maha raja, sang penguasa. Mana raja-raja yang dulu? Ainal Jabbarun, yang membanggakan diri, yang mencongkak, yang berlaku congkak di muka bumi. Ainal Mutakabbirun, mana mereka yang sombong dulu di muka bumi. Ini akan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena pada hari itu hanya Allah lah satu-satunya penguasa yang menguasai semua yang ada di
hari kiamat tersebut. Mereka yang berkuasa di dunia tidak bisa berbuat apa-apa kelak di akhirat. Justru mereka akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang mereka kuasai, tentang kekuasaan mereka ketika hidup di dunia. Nah, haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'as. Allah menjadi penguasa satu-satunya di akhirat kelak. Kenapa? Karena setiap jiwa tidak memiliki sesuatu apapun untuk jiwanya. Fayaumuddin, yaumuddin, hari kemudian adalah yaumul jaza wal hisab. Yaumuddin yaitu hari kemudian itu adalah merupakan yaumul jaza wal hisab. Hari yang di situ seseorang akan mendapatkan pembalasan dan akan dilakukan perhitungan setiap amalan yang dia lakukan. Jadi hari kemudian itu adalah hari Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita. Menghisap terhadap semua perkataan yang kita ucapkan, menghisap terhadap semua perbuatan yang kita lakukan, untuk setelah itu Allah berikan balasannya. Kebaikan akan diberikan balasan yang lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan akan dibalas oleh Allah dengan yang setimpal kelak. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Nah, kemudian berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini poin yang terpenting, pesan yang ada di dalam Al-Qur'an, karena inilah hakikat daripada tauhid kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Yaitu nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadah wa ta'ah. Kami mengkhususkan Engkau semata ya Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah dan ketaatan. Artinya apa? Semua ibadah, semua ketaatan yang dilakukan hanyalah kita untukkan kepada Allah. Fala nusyriku ma'aka ghairaka. Kami tidak menyekutukan yang lainnya denganmu ya Allah. Wa minka wahdaka natlubul aun, dan hanya kepada Engkau semata kami memohon pertolongan fi kulli syu'unina, dalam setiap segala sesuatu dalam kehidupan kami. Fa biyadikal khairu kullu, karena di tangan Engkau lah semua kebaikan berada. Wala mu'ina siwak, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan selainmu ya Allah. Maka kalau kita hadirkan ini dalam bacaan kita, di saat kita membaca ayat ini, maka semakin kita berharap dan menggantungkan harapan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu dullana ila siratil mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Wasluk bina fihi, dan jadikan kami menelusuri jalan tersebut. Wasabbitna alai, dan kokohkan kami, teguhkan kami untuk berada terus di atas jalan tersebut. Wazidna huda, dan berikan kami tambahan huda. Ini yang kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim. Lalu apa itu siratal mustaqim, jalan yang lurus? Siratal mustaqim huwa tariqul wadih alladzi la wijaja fihi. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang terang benderang yang tidak ada bengkoknya. Jalan yang terang benderang tidak ada bengkoknya. Tidak ada bengkoknya. Wahwal Islam. Jadi jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Alladzi arsalallahu bi Muhammadan sallallahu, yang Allah utus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus itu jalan tariqal ladzina an'amta alaihim min ibadika bihidayatihim. Jalan yang Engkau berikan nikmat kepada hamba-hambamu yang Engkau beri hidayah mereka. Siapa mereka yang Allah beri hidayah sehingga mereka menelusuri jalan yang lurus tersebut? Mereka itu adalah kan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada ahli, para syuhada dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ghaira tariqil maghdubi alaihim. Jadi jalan yang lurus itu bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Araful haq wa lam yattabi'uhu, yaitu orang-orang yang mengetahui ini kebenaran namun mereka tidak mengikutinya. Kal yahud, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa ghairi tariqid dhalin, dan jalan yang lurus itu bukan seperti jalan orang-orang yang sesat. Ya, anil haq, yang sesat melenceng dari kebenaran, yaitu alladzina lam yahtadu ilaihi litafritihim fi talabil haq, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan jalan tersebut karena mereka melalaikan urusan untuk mencari kebenaran, wal ihtida ilaihi, untuk mendapatkan petunjuk darinya, yaitu Nasara.
Mereka tidak mendapatkan hidayah untuk menelusuri jalan yang benar. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesesatan layaknya mereka. Yaitu mereka membuat amalan-amalan yang tidak berdasarkan perintah Allah. Sehingga terjatuh dalam kesesatan. Nah, ini yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Nah, terakhir min fawaidil ayah. Faedah-faedah yang kita dapatkan daripada ayat. Yang pertama, ibtatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah. Allah memulai kitabnya yaitu Al-Quran ini dengan basmalah. Tujuannya apa? Liyursyida ibadahu ayyabda'u a'malahum. Allah ingin menunjukkan dan mengarahkan mereka, yaitu para hambanya, agar memulai pekerjaan-pekerjaan mereka dengan membaca bismillah. Sebagai bentuk berzikir pada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dan meminta berkah kepada Allah. Wa aqwalahum biha, yaitu memulai perbuatan-perbuatan mereka dan perkataan mereka dengan basmalah tersebut. Talaban li'aunihi wa taufiqihi. Tujuannya untuk memohon bantuannya dan taufik daripada Allah. Kemudian yang kedua, min hadi ibadillahi salihin fid du'a al-bad'u bitamjidillah wath-thana'i alaihi subhana thumma liyashra' fit talab. Di antara bentuk petunjuk bagi hamba Allah yang saleh di dalam melakukan doa kepada Allah adalah mereka memulai berdoanya kepada Allah dengan memberikan sanjungan terhadap Allah dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu mereka mulai berdoa memohon kepada Allah. Kemudian ketiga, tahdzirul muslimin min at-taqsir fi talabil haq. Di dalam surah Al-Fatihah juga terdapat peringatan keras terhadap kaum muslimin agar jangan sampai malas untuk mencari kebenaran. Kan nasara dhalin, seperti orang Nasara yang sesat. Au adamil amal bil haq, atau jangan sampai tidak mau mengamalkan kebenaran, ya, alladzi arafu, yang sudah mereka ketahui dan sudah mereka pelajari. Kal yahud wal maghdubi alaihim, seperti perbuatan orang Yahudi dan orang-orang yang dimurkai. Ya. Kemudian terakhir, dallati surah ala anna kamalal iman yakunu bi ikhlasil ibadah lillah. Surah Al-Fatihah ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan iman seseorang itu didapatkan dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa talabi al-auni minhu wahdahu duna siwa. Kemudian dibuktikan dengan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang hamba mengikhlaskan dan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menggantungkan harapan serta memohon pertolongan hanya kepada Allah, berarti di situ dia membuktikan dan mendapatkan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjadi termasuk di dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah, sehingga kita selalu diberikan taufik untuk berada di atas jalan yang lurus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan perdana ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kebenaran hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan dan kekhilafan datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin muslimat kami meminta maaf. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan atas tadabbur yang sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan suratul Fatihah. Taib kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Ini ada kutip kecil terkait dengan pembahasan kita tadi Matan Al-Jazariyah untuk tashih tilawahnya dan untuk tadabbur Al-Qur'annya. Beliau insyaallah akan melanjutkan di surah An-Nas ya, pertemuan berikutnya. Taib, ini dia pertemuan yang perdana tashih tilawah wa tadabbur ayah fil kitabil karim Al-Qur'an. Dan kaum muslimin muslimah, sampai jumpa di lain kesempatan. Jazakumullah khair kepada anda semua. Wa jazakallah khair kepada Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.